Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dimana atas segala nikmat dan rahmatnya sampai saat ini kita masih dapat kesempatan untuk tholabul ilmi. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Muhammad Khufron MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah tafsir Tarbawi C serta teman-teman kelas tafsir Tarbawi C yang saya banggakan. Baik, saya Alfian Musaki dengan nomor NIM 2119309 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pendidikan Personality, Pendidikan Pengetahuan Dasar dalam Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 1 dan 2. Baik, kita lanjut ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu hakikat pengetahuan dasar dan pendidikan pengetahuan dasar. Apa sih yang disebut pengetahuan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui. Hal ini dapat berupa kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal. Dalam bahasa Arab, pengetahuan diambil dari kata ilmu, yaitu bentuk dari alima ya'lamu ilman, yang berarti pengetahuan atau al-ma'rifah. Kemudian berkembanglah dari kata ilmu tadi menjadi pengetahuan, yakni tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam. Dari kata ilmu ini selanjutnya diindonesiakan menjadi kata ilmu atau ilmu pengetahuan. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam sebagai hasil dari usaha yang sungguh-sungguh atau ijtihad dari para ulama atas persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah SWT, yakni Al-Quran. Lanjut ke topik pembahasan yang kedua, yaitu pengertian pendidikan dasar. Secara bahasa, kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu paidagogi, yang artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Pendidikan merupakan upaya untuk membantu jiwa anak-anak didik baik lahir maupun batin dari sifat kodratinya menuju ke arah peradaban manusiawi dan menjadi lebih baik. Sebagai contoh dapat dikemukakan anjuran atau arahan untuk anak duduk lebih baik, tidak berteriak-teriak agar tidak mengganggu orang lain, bersih badan, rapi pakaian, hormat pada orang yang lebih tua, dan menyayangi yang muda. Dari pendidikan itu sendiri, hendaknya menumbuh kembangkan nilai-nilai filosofis dan budaya bangsa secara utuh dan menyeluruh, sehingga perlu adanya kajian yang lebih mendalam terhadap pendidikan. Maka dari itu, pendidikan mulai dipandang secara filsafat yang merujuk pada kejelasan atas landasan pendidikan itu sendiri. Yang kedua yaitu ada teori pendidikan pengetahuan dasar. Teori pendidikan pengetahuan dasar menurut O'Connor, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Saleh Abdullah, menjelaskan bahwa teori yang berkaitan dengan pendidikan adalah sebuah tema yang apik berdasarkan hasil eksperimental yang dibangun dengan baik dalam bidang psikologi atau sosiologi hingga sampai pada praktek kependidikan. Pembicaraan tentang sumber, sarana, dan metode ilmu pengetahuan dalam filsafat ilmu dikenal dengan epistemologi atau teori ilmu pengetahuan, yang di dalamnya selalu membicarakan dua hal, yakni apa itu pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Yang pertama terkait dengan teori dan isi ilmu, sedangkan yang kedua berkenaan dengan metodologi.
Terkait dengan pertanyaan pertama, apa itu pengetahuan? Epistemologi Islam menjawab bahwa pengetahuan adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam fisik dan non-fisik. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa sumber pengetahuan dalam Islam adalah dari alam fisik yang bisa diindra dan alam metafisik yang tidak dapat diindra, seperti Tuhan, malaikat, alam kubur, dan alam akhirat. Alam fisik dan alam non-fisik sama bernilainya sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Hal ini sangat berbeda dengan epistemologi barat yang hanya mengakui alam fisik sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dengan demikian, sesuatu yang bersifat non-indrawi, non-fisik, dan metafisik tidak termasuk ke dalam objek yang dapat diketahui secara ilmiah. Berkenaan dengan problematika epistemologi yang kedua, yakni bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh, terdapat perbedaan antara Islam dan Barat. Dalam epistemologi Islam, ilmu pengetahuan bisa dicapai melalui 3 elemen, yakni bisa dicapai melalui indera, akal, dan hati. Ketiga elemen ini dalam praktiknya diterapkan dengan metode observasi, atau dalam filsafatnya dikenal dengan bayani. Akal untuk metode logis atau demonstratif yang disebut sebagai burhani, dan yang ketiga ada hati untuk metode intuitif atau irfani. Dengan panca indera, manusia mampu menangkap objek-objek indrawi melalui observasi. Lalu dengan menggunakan akal, manusia dapat menangkap objek-objek spiritual atau metafisik secara silogistik, yakni menarik kesimpulan tentang hal-hal yang tidak diketahui dari hal-hal yang telah diketahui. Dengan cara inilah akal manusia melalui refleksi dan penelitian terhadap alam semesta dapat mengetahui Tuhan dan hal-hal gaib lainnya. Melalui metode intuitif atau eksperiensial, sebagaimana dikembangkan kaum sufi dan filosof iluminasionis, hati akan mampu menangkap objek-objek spiritual dan metafisik. Antara akal dan intuisi, meskipun sama-sama mampu menangkap objek-objek spiritual, keduanya memiliki perbedaan fundamental secara metodologis dalam menangkap objek-objek tersebut. Yang ketiga yaitu ada dalil pendidikan pengetahuan dasar berdasarkan Al-Quran, yakni bersumber dari Al-Quran surat Al-Qalam ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Astagfirullahal adzim. Yang artinya, Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad sekali-kali bukan orang gila. Al-Quran surat Al-Qalam ayat 1 dan 2. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu analisis pengetahuan sebagai dasar kehidupan. Pengetahuan adalah sesuatu, seperti yang telah kita ketahui bahwa pengetahuan adalah suatu istilah yang digunakan untuk mengatakan apabila seseorang mengenal tentang sesuatu. Dalam hal ini, suatu hal yang menjadi pengetahuannya selalu terdiri dari 1. Unsur yang mengetahui, 2. Hal yang ingin diketahui, dan 3. Kesadaran mengenai hal yang ingin diketahui. Artinya, pengetahuan selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang suatu dan objek sebagai hal yang ingin diketahuinya. Masalah terjadinya pengetahuan adalah masalah yang amat penting dalam epistemologi. Sebab jawaban terhadap terjadinya pengetahuan, maka seorang akan berwarna pandangan atau paham filsafatnya. Jawaban yang paling sederhana tentang terjadinya pengetahuan ini, apakah berfilsafat a priori atau a posteriori. Pengetahuan a priori adalah pengetahuan yang terjadi apa adanya atau melalui pengalaman, baik pengalaman indera maupun pengalaman batin. Adapun pengetahuan a posteriori adalah pengetahuan yang terjadi karena adanya pengalaman. Pengetahuan ini bertumbuh pada kenyataan objektif.
sebagai alat untuk mengetahui terjadinya pengetahuan. Menurut John Hosper dalam Abbas Hamami M mengemukakan ada 6 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman indera. Yang kedua, ada nalar. Yang ketiga, ada otoritas. Yang keempat, ada intuisi. Yang kelima, ada wahyu. Yang keenam, ada keyakinan. Jadi kesimpulannya, ilmu atau pengetahuan itu berasal dari bahasa Arab yang artinya sama, ya, ini berarti pengetahuan atau al-ma'rifah. Kemudian kata ilmu tadi diindonesiakan menjadi ilmu sehingga memiliki makna yang baku. Pendidikan merupakan upaya untuk membantu jiwa anak-anak didik baik lahir maupun batin dari sifat kodratinya menuju ke arah peradaban manusiawi dan lebih baik. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.